Halo teman-teman, selamat datang di bab yang baru ini. Nah, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kakak mau perkenalin diri kakak dulu ya. Teman-teman bisa panggil kakak dengan panggilan Kak Wawan. Nah, bisa nih dilihat lower third-nya nih di kanan atau di kiri nih, gimana editor nih. Gitu ya teman-teman. Nah, oke. Kita masuk nih. Kita bakal belajar di bab yang kelima ini ya. Mungkin teman-teman udah belajar di bab-bab sebelumnya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kelima ya. Nah, kita bakal belajar tentang limit fungsi trigonometri. Oke. Nah, apa sih yang bakal kita pelajarin di materi kita kali ini atau bab 5 ini. Nah, dalam rangkaian materi ini, rangkaian video ini bakal ada 3 video nih. Ya, yang pertama itu yang kita lagi saksiin, teman-teman lagi saksikan gitu ya. Nah, pertama, nah kita materinya tuh bakal pengertian limit fungsi di suatu titiknya. Kita bakal mengenal nih apa itu limit fungsi di suatu titik. Dan terus yang kedua nih, kakak siapin pulpennya nih biar bisa coret-coret, siap-siap coret-coret. Nah, ini panel limit. Nah, terus habis itu kita bakal ngeliat grafik-grafik nih, belajar memahami limit dengan cara pengamatan grafik fungsi. Nah, nanti di akhir gitu ya, kita bakal ada beberapa contoh soal-soal limit gitu ya buat teman-teman eh, mengenal gitu ya, limit tuh gimana sih, kayak soal-soal limit tuh kayak apa sih gitu penulisan dan lain sebagainya. Oke, yuk, mari kita masuk ke materi yang pertama. Nah, pertama kita kenalan nih sama yang namanya limit. Oke, nah secara tata bahasa limit tuh punya arti batasan kan. Nah, kalau dalam matematika, limit adalah sebuah konsep yang mendefinisikan sifat sebuah fungsi atau barisan ketika didekati bilangan tertentu atau bilangan tak hingga, teman-teman. Nah, secara sederhana, limit berarti batasan nilai sebuah fungsi saat didekati bilangan atau titik tertentu. Nah, teman-teman bisa nih lihat penulisan matematika dari limit seperti di bawah ini nih. Nah, nih kalau teman-teman lihat ini ada lim. Nah, ini lim itu ya artinya limit gitu ya. Nah, ketika x, ini x nih, x terus garis panah tuh c yang ini sama dengan fungsi fx yang ini sama dengan L. Nah, jadi kalau mau dijabarin si fx ya fungsi f ya. Terus limit itu tadi yang udah kakak ngomongin ya, emang singkatan dari limit lah. Terus x tanda panah C berarti titik x mendekati titik C gitu ya. X mendekati titik C gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, oh iya, buat informasi tambahan gitu ya buat teman-teman. Nih, ada loh sebuah fungsi yang pada titik tertentu itu tuh tidak mempunyai limit, nilai limitnya loh. Nah, nanti di tengah-tengah video kakak bakal kasih tahu nih buat teman-teman gimana sih teman-teman bisa membedakan gitu ya, menentukan apakah fungsi tersebut ketika di titik itu memiliki limit atau tidak. Nah, oke, kita masuk pengertian yang lain dulu nih. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, limit tuh punya 2 jenis, teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa lihat limit kiri. Aduh, limit kiri ya teman-teman. Nah, di sini dan juga ada limit kanan. Nah, penulisannya tuh dibedain di sini nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di atas ini, di C-nya masing-masing punya tanda yang berbeda ya. Saat limit kiri pakai simbol negatif dan limit kanan pakai simbol positif. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk lebih mudahnya nih memahami bedanya limit kiri dan limit kanan, yuk, kakak udah siapin gambar nih. Nah, ini dia. Kakak udah gambarin ya, visualisasi buat teman-teman bisa bayangin apa sih maksudnya kiri dan kanan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, nah di sini kakak udah kasih nih. Kalau ini limit kiri, yang ini limit kanan. Nah, bedanya tuh di simbol ini.
gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kalau tadi tuh simbolnya C nih, nah kita cari misalnya limit di titik A gitu ya. Nah limit kiri dari A tuh ada di samping kiri. Ini limit yang di titik A ini, limit kiri itu berarti ada di titik-titik di ini nih, di sebelah kiri gitu ya, yang mendekati gitu loh. Dan sedangkan maksudnya itu di sini adalah kita ingin melihat sifat fungsi f saat x-nya didekati titik A dari arah kiri. Jadi ini makanya tadi kakak ngomong kan titik-titiknya di sini kayak ya banyak nilai-nilai dari limit kiri itu di sini gitu, didekatinya dari arah kiri gitu kan. Dan sedangkan kalau limit kanan dari titik A tuh ada di samping kanan titik A gitu ya teman-teman, yang berarti bahwa kita ingin melihat sifat fungsi f saat x-nya didekati titik A dari arah kanan, berarti di titik-titik sini nih gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngomongin limit tuh, kalau teman-teman bisa lihat di modul itu tuh ada kata-kata tidak sama dengan gitu ya, mendekati itu bukan tak sama dengan gitu ya teman-teman. Oke lanjut. Nah jadi kita bisa simpulin kalau teman-teman udah bisa paham gitu ya, limit kiri itu apa, limit kanan itu apa. Nah mungkin udah bisa nebak nih, kayaknya limit kiri dan limit kanan tuh ada kaitannya nih dengan gimana kita menentukan sebuah titik mempunyai limit, ya nggak sih? And yes, betul banget. Kita bisa tahu apakah titik di sebuah fungsi memiliki nilai limit atau tidak dengan cara melihat nilai limit dari limit kiri dan kanannya. Nah bisa teman-teman lihat dalam pernyataan matematika limit fungsi f(x) yang ada di layar teman-teman. Nah jadi ada kata-kata jika dan hanya jika nih. Nah kurang lurus. Jika dan hanya jika, ya itulah ya. Jika dan hanya jika nih. Nah ini kenapa sih? Nah kita bisa lihat ini, limit kiri dan limit kanannya mempunyai nilai yang sama dengan L gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa menentukan sebuah fungsi di titik yang ingin didekati gitu ya, punya limit atau enggak ya, kita bisa lihat dari limit kiri dan kanannya. Nah selanjutnya kita bakal menentukan nih limit fungsi trigonometri dengan cara pengamatan grafik ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman bisa lihat ada dua contoh grafik nih. Di grafik kiri f tuh nggak terdefinisi saat x sama dengan c. Bisa dilihat nih, kalau teman-teman perhatiin ini tuh buletannya bolong. Nah kalau teman-teman tahu berarti bulatan bolong tuh nggak sama dengan nggak ada nilai yang di situ, kayak nggak ada definisinya gitu loh. Nah tapi f tuh punya limit di x menuju c. Kenapa? Nah kalau kita pakai pengertian yang tadi, kita tuh bisa lihat nih limit kiri sama limit kanannya punya kecenderungan yang sama gitu loh nilainya ketika didekati dari kiri dan kanan gitu. Nah sedangkan di grafik kanan kita bisa lihat nih, di sini titik ini itu tuh ada nilainya, nggak bulat gitu ya, nggak bulatnya penuh gitu, solid gitu ya, nggak bolong kayak yang di bawah. Jadi tapi ya tetap punya nilai gitu ya di titik C ini. Tapi fungsi f(x) yang digambar kanan itu sebenarnya tidak mempunyai limit. Kenapa? Karena sekalipun f(x) terdefinisi, si fungsi f ini terdefinisi di C, tapi f tidak punya limit saat x mendekati C, karena yaitu tadi nilai limit kirinya kita bisa lihat di sini kan, sedangkan limit kanannya di sini nilainya itu beda, M dengan L gitu teman-teman. Jadi
dalam soal limit ini apa ya, teman-teman harus jangan berpatokan dengan nilai yang exact dan sama dengan, tapi nilai batasan gitu. Makanya ada tanda limit di depannya. Nah, jadi teman-teman, dari dua gambar ini yang perlu teman-teman pahami saat kita sedang menyelesaikan soal limit nih, kita perlu paham jika nilai limit adalah nilai hasil dari pengamatan perilaku atau sifat limit di sekitar titik tersebut. Dari sekitar tuh berarti kan kanan dan kiri. Nah, jika kita tidak jadi kita nggak perlu tahu nilai exactnya fungsi f gitu ya di titik C. Bahkan bisa aja fungsi tersebut tidak terdefinisi. Nanti di video-video selanjutnya, apalagi trigonometri, itu teman-teman bakal lihat nih apa maksudnya tidak terdefinisi itu apa. But buat sekarang kita fokus sama pemahamannya dulu gitu ya teman-teman. Nah, misalnya nih nilai fungsi di suatu titik adalah 0/0, itu kan nggak terdefinisi kan. Nah, tapi ternyata ketika didekati dari kiri dan kanan memiliki nilai yang sama. Nah, mendekati ya, kalau tadi kakak ngomong di sebelumnya, mendekati di sini hanya berarti dekat, tidak sama dengan, karena memang bukan nilai sama dengan yang kita cari. Sederhananya, gambar kiri menjelaskan bahwa suatu titik dapat memiliki limit meskipun tidak terdefinisi di titik tersebut. Nah, sedangkan gambar kanan menjelaskan bahwa suatu titik dapat memiliki limit walaupun titik tersebut terdefinisi oleh sebuah fungsi. Gitu ya teman-teman. Jadi grafik yang kiri ya walaupun itu bulatannya bolong gitu ya, nggak ada nilainya tapi punya limit. Sedangkan yang kanan yang jelas-jelas punya bulatan yang solid gitu ya, yang tahu ada nilai exactnya, ternyata nggak punya limit gitu teman-teman. Nah, contoh lain nih, di slide ke-8 kita punya fungsi fx yang memiliki 3 output berbeda dengan kondisi tertentu gitu ya teman-teman. Nah, itu kalau si nilainya tuh x-nya tuh di arah negatif, dia tuh punya output -1. Untuk x positif fungsinya bernilai 1. Sedangkan untuk x sama dengan 0, tepat di titik 0, fungsi bernilai 0. Nah, kalau sesuai dengan penjelasan kakak yang tadi, fungsi ini berarti nggak punya limit dong, karena meskipun di titik x0 f terdefinisi nih punya nilai output keluaran 0, tapi limit kiri dan kanannya memiliki nilai yang sama. Jadi limit kirinya -1 nih yang di x kurang dari 0 gitu, yang angka negatif. Nah, sedangkan kalau yang positif dia punya output 1 di semua bilangan positif gitu ya. Jadi limit kiri dan limit kanan gitu ya, sifat-sifatnya jauh banget teman-teman. Jadi itu nggak bisa jadi limit itu akhirnya tidak mempunyai nilai limit teman-teman. Oke, so lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih. Nah, ini sesuai judul, limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita punya fungsi trigonometri teman-teman. Nah, fungsi fx ketika x0 tidak terdefinisi. Nah, kok bisa nih? Kalau teman-teman perhatiin ya, di sini dia tuh ada bulatan yang nggak solid. Nah, kenapa sih? Nah, kalau teman-teman itu hitung ya, sin 0/0 berapa? Sin 0 kan 0/0, berarti 0/0. Wah, kalau dihitung kok kayaknya gimana, nggak tahu ya cara ngitungnya lah. Jadi nilainya berapa? Nah, di sini kita kalau sesuai definisi yang tadi kita udah sama-sama pelajari dan kayak dalami lebih lagi, fungsi ini di titik 0 punya nilai limit. Kenapa? Nah, karena di sekitar titik x ini, x yang 0 ini, di sekitar titik 0 ini yang di sini, di sekitar sini gitu ya, punya kecenderungan yang sama. Jadi sifatnya tuh sama.
limit kiri dan kanannya memiliki nilai yang berdekatan menuju 1. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tentuin kalau fungsi sin x per x ini, fungsi fx ini punya di titik 0 punya limit yaitu 1. Itu ya teman-teman. Jadi pada intinya kalau di sini itu kita kalau ngomongin limit itu tuh kita nggak lagi ngomongin nilai yang benar-benar pasti segini, enggak, tapi kita lagi ngamatin sifat fungsi ketika didekati dari kanan dan kiri. Itulah limit teman-teman. Oke. So itu untuk video pertama dari kakak. Untuk next video kita bakal belajar terkait pemahaman secara intuisi limit trigonometri. Nah apa sih limit intuisi itu? So kalau penasaran, yuk lanjut ke video 2. So see you guys in next video. Adios.